Akhirnya HP monster dari Xiaomi udah dirilis tuh. Dia adalah Redmi K70 Ultra yang resmi diluncurkan Xiaomi dalam acara peluncurannya. HP flagship dari Xiaomi ini melengkapi Redmi K70 series yang udah dirilis dari November tahun lalu, yaitu meliputi Redmi K70 versi reguler dan Redmi K70 Pro, serta Redmi K70 Ultra Champion Edition yang dirilis beberapa waktu lalu. Kalau di pasar Indonesia kan udah kebagian tuh rebranding dari Redmi K70 Pro, yaitu jadi Poco X6 Pro yang sampai saat ini jadi HP gaming budget terbaik di kelas HP mid-range. Redmi K70 Ultra sendiri diposisikan lebih tinggi dibandingkan model yang reguler ataupun yang Pro. Nah, nantinya ini si Redmi K70 Ultra ini bakal di rebranding ke pasar global termasuk pasar Indonesia. Itu bakal menjadi Xiaomi 14T Pro. Sebagai model yang lebih tinggi, Redmi K70 Ultra ini hadir dengan sejumlah spesifikasi yang sadis deh. Salah satunya yaitu di bagian segi performanya. Ya udah, sekarang kita recap lagi untuk launching perilisan dari Redmi K70 Ultra ini. Kalau dilihat dari segi desainnya ini ya mirip lah ya kayak si Poco X6 Pro yang udah dirilis di pasar Indonesia. Perbedaannya sedikit ada di tampilan bumper kameranya nih. Kalau di Poco X6 Pro kan ya bulat-bulat ya. Nah, kalau di Redmi K70 Ultra ini agak berbentuk persegi bulat atau square. HP ini punya bingkai yang udah berbahan metal sehingga tampilannya kelihatan premium. Sementara bagian belakangnya dilengkapi dengan modul kamera persegi panjang yang menampung 3 kamera belakang dan 1 lampu flash LED. Terus masuk ke layarnya nih. Redmi K70 Ultra ini hadir dengan layar berpanel OLED, ukurannya di 6,67 inch, dimana untuk layarnya ini dikembangkan langsung sama TCL. TCL itu merek dagang televisi ya. Layarnya ini udah punya resolusi di 1,5K dan udah mendukung HDR10+, Dolby Vision, refresh rate di 144Hz, dan touch sampling rate di 480Hz. HP ini juga udah punya brightness maksimal sampai 4000 nits. Lanjut ke segi performanya nih dari si Redmi K70 Ultra ini. Dan bakal jadi nilai jual utama juga buat HP ini. Dimana HP ini tuh ditenagai chipset flagship dari MediaTek, yaitu Dimensity 9300 Plus. Chipset ini dipadukan dengan sejumlah opsi RAM dan internal memori, antara lain mulai dari RAM 12GB sampai 16GB dan internal memori mulai dari 256GB sampai 1TB. Chipset ini baru diresmikan di bulan Mei tahun ini ya dengan fabrikasi 4 nanometer. CPU clock speed sampai 3,4 GHz dan GPU Immortalis G720 MC12. Kecepatannya di atas kertas kurang lebih ya sama sih kayak Snapdragon 8 Gen 3 dengan clock speed 3,3 GHz sampai 3,4 GHz. Xiaomi juga nggak mau kalah nih, dia juga pasang chipset grafis D1 namanya. Itu untuk menunjang grafis game agar terlihat mulus, tapi dengan daya yang lebih efisien. Selain itu ada juga chipset Pengpai T1 guna mengakomodasi jaringan baik WiFi maupun seluler hingga GPS yang lebih baik. Jadi di atas kertas tenaga dari si Redmi K70 Ultra ini udah powerful banget. Untuk hasil skor AnTuTu benchmarknya aja HP ini udah bisa menghasilkan skor di angka 2,2 jutaan. Jadi ya semua game yang udah ada di Play Store bisa auto rata kanan. Redmi K70 Ultra ini punya setup 3 kamera belakang, dimana buat kamera belakangnya terdiri dari kamera utama resolusinya itu di 50 megapiksel yang udah pakai sensor dari Sony IMX906. Terus ada juga kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel dan kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Smartphone ini juga dilengkapi kamera depan beresolusi 20 megapiksel untuk kamera selfie ataupun video call. Terus buat dayanya si Redmi K70 Ultra ini dibekali baterai berkapasitas 5500 mAh dengan daya ngecasnya itu didukung fast charging sampai 120 watt. Dukungan ini diklaim bisa mengisi ulang daya HP-nya mulai dari 0 sampai 100% cuma dalam waktu 24 menit aja.
Fitur lainnya yang ada di smartphone ini yaitu ada NFC, dual SIM 5G, dual speaker stereo dengan dukungan Dolby Atmos, serta fingerprint sensor yang udah ada di dalam layar. HP ini juga udah punya sertifikasi rating IP68 untuk ketahanan dari debu dan air. HP ini juga berjalan dengan sistem operasi Android 14 yang dilapisi dengan antarmuka HyperOS terbaru. Redmi K70 Ultra punya beberapa opsi warna, yaitu ada warna hitam, putih, dan juga biru. Terus Redmi K70 Ultra ini juga tersedia dalam edisi khusus kerjasama antara Xiaomi dengan produsen mobil Lamborghini nih. Namanya itu Redmi K70 Ultra Champion Edition. Dan buat harga dari Redmi K70 Ultra yang nantinya bakal di rebranding jadi Xiaomi 14T Pro, jadi Redmi K70 Ultra varian terendah, RAM 12GB, internal memori 256GB itu dibanderol cuma di angka 5,7 juta rupiah aja. Dan yang varian paling tinggi, si Redmi K70 Ultra RAM 16GB, internal memori 1TB itu dibanderol sekitar 8 juta rupiah. Terus buat Redmi K70 Ultra Champion Edition, RAM 24GB, internal memori 1TB itu dibanderol di angka 8,9 juta. Menurut gua harganya ini menarik banget sih. Tapi harga tersebut masih harga di pasar China ya. Dan ketika di rebranding jadi Xiaomi 14T Pro, otomatis ya harganya pasti bakal berubah. Dan apakah HP ini juga bakal masuk ke pasar Indonesia? Agak sulit ya. Tapi coba aja deh colek Xiaomi Indonesia.